Shalom sahabat, Bapak Ibu. New Chapter Message hari ini berjudul Ajar Kami. Mari kita baca ayat Alkitab dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sahabat, Bapak Ibu, waktu yang kita jalani sekarang tak pernah berhenti, terus berputar. Tetapi perlu kita menyadari bahwa satu hal yang mutlak, yakni apa? Detak jantung dan denyutnya nadi kita suatu saat akan berhenti. Jadi satu hal yang mutlak itu detak jantung dan denyutnya nadi kita suatu saat akan berhenti. Semua kerja keras kita saat kita menjalani hidup yang kita jalani saat ini akan berujung pada tahta pengadilan Tuhan. Anugerah keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan melalui karya keselamatan Yesus Kristus, apakah telah kita respon dengan benar, yakni dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah dalam segala hal dari pikiran dan perasaan kita yang menghasilkan kehendak benar-benar sesuai juga dengan kehendak Bapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dapat menjadi perenungan bagi kita setiap saat dalam kita menjalani sisa hari hidup kita di dunia saat ini. Untuk itu, sesuai dengan ayat Alkitab yang barusan kita baca dan kita dengar bersama, mari sahabat Bapak Ibu kita perkarakan di hadapan Tuhan. Yakni mari kita bermohon agar Tuhan dapat mengajar kita menghitung hari-hari kita sedemikian. Atau dengan kata lain, agar Tuhan dapat mengajar kita mempersiapkan hari-hari kita sedemikian agar kita beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa? Pertama, kita meminta Tuhan agar Tuhan dapat mengajar kita melalui peristiwa dan kejadian dalam kita menjalani sisa hari hidup kita di dunia ini, karena setiap peristiwa dan kejadian yang kita alami merupakan sarana Tuhan bagi kita yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Yang selanjutnya melalui persiapan hari-hari kita sedemikian, targetannya yakni kita dapat beroleh hati yang bijaksana. Berarti juga agar kita dapat meninggalkan gairah atau selera dunia yang telah mengikat kita, yang membawa kita semakin menjauh dari Tuhan. Sehingga dengan kita meninggalkan gairah tersebut, kita beroleh gairah atau selera surgawi yang tidak lagi memandang dunia ini sebagai tempat terakhir perhentian kita. Dan tentunya ada konsekuensinya yakni kita semakin meninggalkan dunia ini dan beralih dalam hidup di kerajaan sorga. Hidup di kerajaan sorga itu bukan berarti tempat, melainkan situasi dan kondisi di mana dunia tidak lagi mempengaruhi sikap hati kita. Kita akan senantiasa merasakan damai sejahtera dari Tuhan yang tidak akan dipengaruhi oleh situasi dunia yang terjadi saat ini yang semakin bergejolak. Justru dengan melihat situasi dunia yang bergejolak saat ini, semakin besar pula damai sejahtera bahkan sukacita kita karena kita senantiasa melihat segala hal itu dari sisi Tuhan melihat. Salam berkemas pulang, salam semakin seperti Yesus, sola gracia.